Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pejuang CPNS, selamat datang kembali di video saya, video belajar bareng SKB Rumpun Komputer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah melihat video pertama saya kemarin, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari videonya. Dan saya mohon maaf apabila di video kemarin masih banyak sekali kekurangannya. Mungkin dari segi penjelasannya kurang jelas, atau kata-kata saya yang masih patah-patah, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengkritisi apabila di video kemarin saya ada kesalahan, silahkan dikritisi di komentarnya teman-teman. Untuk video yang kedua ini kita akan belajar bareng tentang masih sama tentang jaringan komputer teman-teman. Di jaringan komputer ini kita akan membahas tentang kabel ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Di jaringan komputer part 2 ini kita akan membahas tentang kabeling teman-teman. Belum itu kita harus mengetahui kabel jaringan itu apa sih teman-teman. Jadi kabel jaringan adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Bisa komputer dengan komputer, komputer dengan router, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk kabel sendiri kita akan membahas yang pertama itu adalah switch pair ya teman-teman. Terus yang kedua itu kabel koaksial, kemudian kita akan bahas kabel serat optik. Terus jenis kabel yang lain silahkan teman-teman cari referensi yang lain. Oke teman-teman, kita langsung aja ke switch pair ya teman-teman. Kabel switch pair itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu STP dan UTP. STP sendiri singkatan dari Shield Twisted Pair Cable, and UTP sendiri adalah Unshield Twisted Pair Cable teman-teman. Untuk pengertian sendiri yaitu kabel STP yaitu kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan UTP adalah kabel yang tidak memiliki selubung pembungkus. Untuk gambar seperti ini teman-teman, kabel STP di gambar ini kan terdapat pembungkusnya teman-teman. Terus kalau untuk kabel UTP seperti gambar ini teman-teman. Oke, untuk koneksinya biasanya kita menggunakan konektor RJ11 dan RJ45. Kemudian gambaran untuk konektor sendiri seperti gambar ini teman-teman. Kalau RJ11 itu mempunyai 6 pin, sedangkan konektor RJ45 itu mempunyai 8 pin. Untuk penggunaan sendiri yaitu teman-teman, RJ11 itu digunakan untuk ADSL ya teman-teman, kabel telepon, modem, dan lain-lain. Sedangkan konektor RJ45 itu digunakan untuk jaringan internet. Ya, ini biasa yang kita gunakan untuk jaringan instalasi jaringan di lokalan ya teman. UTP sendiri teman-teman itu dibagi dua, yaitu strike dan cross ya teman-teman. Kabel strike sendiri yaitu menghubungkan device yang berbeda teman-teman. Kabel yang menghubungkan dua device yang berbeda seperti komputer ke hub, komputer ke switch, komputer ke router, atau router ke hub ya teman-teman. Sedangkan kabel cross sendiri itu menghubungkan dua device yang sama teman-teman. Contohnya hub ke hub, router ke router, dan komputer ke komputer. Untuk selanjutnya yaitu susunan kabel UTP strike teman-teman. Jadi setiap kabel cross atau strike itu memiliki susunan kabel yang berbeda teman-teman. Dan di susunan kabel UTP strike seperti yang ada di lihat teman-teman, yaitu ujung satu, ujung lainnya atau konektor satu ke konektor lainnya itu memiliki warna kabel yang sama teman-teman. Di sini ada 8 pin tadi ya teman-teman. Kalau konektor RJ45 tekan 8 pin, di sini ada 8 warna, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar teman-teman. Jadi ujung satu sama ujung lainnya itu kita menggunakan warna kabel yang sama teman-teman. Itu untuk kabel strike teman-teman. Untuk selanjutnya, kalau susunan kabel UTP cross itu seperti gambar ini teman-teman. Jadi konektor 1
ke konektor 2 itu ada yang warna yang berbeda, yaitu di pertama yaitu putih oranye, kalau ujung konektor satunya putih hijau, terus oranye ujung konektor satunya lagi hijau, terus putih hijau ujung konektornya satu putih oranye, terus biru masih sama biru, putih biru, hijau sama oranye, putih coklat sama putih coklat, coklat sama coklat teman-teman. Lebih jelasnya lihat gambar ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke jenis kabel berikutnya, yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kabel koaksial thin dan kabel koaksial thick. Kabel koaksial thin disebut juga sebagai 10/2. K2 akan menunjukkan panjang maksimal untuk segmen kabel, yakni 200 meter, meski pada kenyataannya hanya sampai 185 meter saja. Kemudian sedangkan kabel koaksial thick disebut juga sebagai 10/5 yang memiliki spesifikasi teknis bisa mencapai bentang maksimal 500 meter, pendensi terminator 50 ohm dan butuh transceiver sebelum nantinya dihubungkan dengan komputer. Tuh kabel koaksial seperti gambar ini ya teman-teman. Biasanya sih digunakan untuk antena TV kalau kabel koaksial gitu. Kemudian jenis kabel selanjutnya yaitu kabel serat optik. Kabel serat optik sendiri seperti gambar ini teman-teman. Biasanya digunakan pada perusahaan besar karena mahal dan pemasangan sulit. Biasanya pemasangannya di bawah laut teman-teman untuk jaringan WAN. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara pemilihan kabel jaringan yang tepat itu seperti apa. Pada bagian sebelumnya telah kita singgung mengenai beberapa jenis kabel jaringan ya teman-teman. Pada bagian ini kita akan bahas bagaimana cara memilih kabel atau jenis kabel yang benar itu seperti apa. Biasanya kabel yang sudah tertanam itu tidak akan diangkat atau dipindahkan selain dalam keadaan terpaksa teman-teman. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah perencanaan untuk menentukan jenis kabel yang akan digunakan. Suatu kendala akan terjadi jika terjadi kesalahan dalam pemilihan kabel teman-teman. Apabila akan membangun suatu jaringan, kita harus menentukan jenis dan kualitas kabel yang baik sehingga dapat membuat jaringan berjalan dengan baik juga teman-teman. Minimal kabel itu bisa awet sampai 10 tahun atau lebih. Selain jenis, masalah kecepatan secara akses tetap perlu diperhitungkan juga teman-teman. Untuk kabel UTP sendiri dia dalam kecepatan 10 Mbps, jarak kurang lebih 3000 kaki, konektornya menggunakan X45. Terus kabel koaksial sendiri kecepatannya 10 Mbps, jaraknya kurang lebih 2500 kaki, konektornya menggunakan PNC konektor. Terus serat aktif sendiri dengan kecepatan 100 Mbps, terus jaraknya kurang lebih 3 mil, terus dia konektor menggunakan ST atau spring loaded twist teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan saya tentang materi ini, materi cabling, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng bersama saya. Semoga video ini bisa diterima, bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kita semua sebagai modal atau bekal kita untuk menghadapi SKB yang akan datang. Dan teman-teman, saya mau juga kritik dan sarannya mengenai video ini dan juga untuk video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan juga contoh soal-soal yang bisa diakses melalui link yang saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk like ya teman-teman, bagikan juga ke teman-teman yang lain. Kemudian jangan lupa untuk subscribe teman-teman, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga untuk notifikasi video-video saya yang selanjutnya.
Dan jangan lupa follow Instagram saya juga teman-teman di @yongwidisableng. Dan tetap semangat ya teman-teman, tetap positive thinking, tetap mempersiapkan sebaik mungkin diri kita untuk menghadapi ujian SKP yang akan datang. Yang paling utama adalah kesehatan, jangan lupa teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa ujian kali ini kita dalam pandemi ya teman-teman, pandemi virus corona, dan salah satu poin yang paling penting yaitu kesehatan ya teman-teman. Salam pejuang CPNS, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.